Hai, Shalom. Bertemu lagi kita di dalam ibadah pada minggu hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kasih Tuhan kepada hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhanlah, saudara dan saya hari ini dapat bersama-sama dapat mengerjakan ibadah kita. Saudara, saya mau mendorong kita semua tetap semangat dalam Tuhan. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Baik saudara, hari ini saya akan bicarakan berkenaan satu topik, yaitu mengenai tentang gereja dan amanat agung. Saya ulang kembali saudara, topik hari ini adalah mengenai tentang gereja dan amanat agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pernah menyatakan tentang amanat agung itu. Dan juga ada pandangan mengenai tentang gereja itu apa. Jadi saudara, sebelum saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dan berbicara lebih dalam lagi, saya mengajak kita semua berdoa sebentar. Dan kita mau mengundang kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kefahaman ataupun pemahaman rema melalui firman Tuhan hari ini. Mari saudara, kita tunduk kepala kita berdoa bersama. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sanjung dan kami puji dan kami percayai sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Pada minggu hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan pendengaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap pendengar, setiap yang menonton Tuhan, Engkaulah yang akan membuka hati kami. Engkaulah yang akan menjamah kami, membuatkan kami penuh dengan sukacita-Mu, penuh dengan kekuatan dan urapan-Mu Tuhan Yesus, untuk menjalani kehidupan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah sebentar tadi sudah memuliakan Tuhan melalui penyembahan dan juga nyanyian kepada Tuhan. Syukur bagi nama Tuhan Yesus untuk saudara dan hari ini dapat kita tetap bergabung di dalam mencari wajah Tuhan. Baik saudara, saya katakan tadi hari ini adalah mengenai, saya akan bicara mengenai topik gereja dan amanat agung. Baik saudara, mari saat ini kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius bab yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Saya ulang kembali saudara, mari buka firman Tuhan dalam Injil Matius bab yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya bacakan begini saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah tunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menyentuh tentang apa itu penginjilan. Minggu ini saya akan menyentuh tentang penginjilan. Bagaimana topik itu akan menjelaskan bagaimanakah hari ini gereja dengan penginjilan ini. Baik, saya akan jelaskan dalam topik apa yang saya akan bicarakan ini. Dengarkan baik-baik saudara. Pertama, apakah gereja itu? Apakah pandangan kita sebagai manusia terhadap gereja? Dan apakah pandangan Tuhan terhadap gereja itu? Baik, bagi pandangan kita sebagai manusia, gereja itu adalah sebuah gedung ataupun sebuah bangunan, sebuah tempat yang khusus dan khas
dibina oleh kita semua, termasuk orang-orang Israel. Mereka ada tempat bait suci mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu pandangan kita sebagai manusia terhadap gereja. Dan pandangan Tuhan terhadap gereja itu adalah bukan seperti apa yang kita lihat. Pandangan Tuhan gereja itu adalah orang-orang percaya, seperti saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan Paulus meneguhkan kita, menuliskan bahwa kamulah bait suci itu. Bermakna bait suci itu adalah tempat di mana Tuhan turun dan menetap di sana. Roh Allah menetap di bait suci. Di mana saudara? Bait suci itu adalah di dalam kita. Maksudnya saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Baik itu pandangan, kedua-dua pandangan manusia dan pandangan Tuhan terhadap gereja. Dan apakah amanat agung itu? Firman Tuhan menjelaskan di dalam Injil Matius ini mengenai tentang amanat ini. Nah, apa arti dan maksud amanat ini, saudara? Di dalam pengamatan saya, amanat ini ada dua hal yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus yang memberikan amanat ini kepada kita semua. Baik, yang pertama, amanat agung ini bermaksud adalah suatu mandat daripada Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Saya ulang kembali saudara. Amanat agung ini adalah mandat dari Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Maksudnya mandat Yesus berikan ini adalah buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk hari ini. Dan juga untuk rasul-rasul pada waktu itu. Baik, itu yang pertama. Dan kedua, maksud amanat agung ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk gerejanya. Untuk apa saudara? Untuk gerejanya. Jadi Tuhan memberikan amanat agung ini untuk kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai perintah. Apakah perintah itu? Nah, perintah itu akan kita bahaskan sebentar lagi saudara. Baik. Kenapa saya menyentuh tentang topik ini saudara? Saya menyadari ketika waktu-waktu doa saya, ketika renungan saya, Tuhan mengingatkan saya mengenai suatu hal. Tuhan menanyakan suatu hal dalam pribadi saya. Persoalannya begini saudara, soalannya begini. Melihat keadaan dunia hari ini, bagaimanakah situasi gereja Tuhan hari ini dengan memenangkan jiwa ataupun penginjilan? Saya cukup tertarik dengan tajuk besar di dalam firman Tuhan ini mengikut terjemahan bahasa Indonesia, mengikut perikop Lembaga Alkitab Indonesia menulis begini. Amanat agung ini bermaksud tentang perintah untuk memberitakan Injil. Nah, persoalannya hari-hari ini, adakah gereja Tuhan hari ini sedang meneruskan memberitakan Injil ini, ataupun hanya menunggu saja, ataupun hanya stuck di sana saja, ataupun tidak menginjil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, amanat agung ini adalah suatu perintah yang paling utama di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Karena mengikut pengamatan saya bahwa pribadi Tuhan Yesus itu tidak melihat rupa, tidak melihat luaran kita, tetapi Tuhan sangat mengasihi apa itu jiwa. Gereja harus mengasihi jiwa. Ini dorongan saya kepada kita semua sebagai gereja Tuhan. Mari kita mengasihi jiwa sama seperti mana Yesus mengasihi jiwa. Meskipun orang itu adalah orang yang jahat kepadamu. Luarannya tampak tidak benar. Luarannya nampak tidak menyelesaikan kita. Tetapi mari kita belajar hari ini. Kita melihat seperti mana Yesus melihat jiwanya. Itulah yang Tuhan rindukan kepada kita semua sebagai gereja Tuhan untuk akhir zaman ini, saudara yang dikasihi Tuhan.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mau membuang waktu untuk pembicaraan ini, saudara. Saya akan langsung menyatakan apakah isi di dalam amanat agung itu, saudara. Mari kita baca dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-19 itu. Sebelum itu kita baca ayat yang ke-18. Ayat ke-18 itu menyatakan begini, Yesus mendekati mereka. Mereka itu siapa, saudara? Murid-muridnya, termasuk Petrus dan yang lain-lain ketika itu. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, inilah isinya amanat agung itu, saudara. Mungkin saudara sudah mendengar apa itu amanat agung. Mungkin telinga saudara dan mungkin saudara sudah mendengar itu berkali-kali, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, as a church, mari saat ini kita berperanan, berfungsi bagi Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Mari kita belajar untuk memenangkan jiwa. Apa caranya tuh? Apa caranya untuk kita memenangkan jiwa? Mari saat ini kita kembali firman Tuhan. Dan saya mau menjelaskan bahwa isi amanat agung ini adalah di mana kita lihat apa kata Yesus. Pertama Yesus mengatakan, karena itu pergilah. Saudara, kata pergi itu adalah kata kerja untuk kita semua, untuk gerejanya Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua, gereja Tuhan hari ini, Dia berkata kepada kita semua, karena itu pergilah, go, Tuhan katakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita perintah hari ini. Wahai gereja yang dikasih oleh Tuhan hari ini, bangkitlah. Bangkitlah hari ini kita semua untuk kita mulai pergi. Pergi untuk apa, saudara? Pergi untuk memenangkan jiwa. Atas dasar kasih Tuhan, atas pandangan seperti mana Yesus memandang jiwa itu, itulah yang akan kita mulai pergi. Tuhan mendorong kita semua. Tuhan memerintahkan kita semua hari ini. Inilah mandat, inilah amanat agung Tuhan bagi gerejanya untuk akhir zaman ini. Pergilah, Tuhan katakan, go. Mari jemaat ataupun kita semua sebagai gereja Tuhan, mari kita bergerak dan kita mulai maju saat ini. Itu yang pertama, saudara, di dalam amanat agung itu. Dan kedua, Yesus mengatakan begini, bukan hanya Tuhan katakan pergi, tetapi Tuhan katakan, apa perintah Tuhan? Perintahnya ada dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang menyentuh hati saya, saudara. Sebagai hambanya Tuhan, saya rindu supaya setiap bangsa saya sendiri, orang asli, akan dimuridkan untuk memuridkan. Dan saya rindu supaya saudara juga yang mendengarkan ini merindukan apa yang Tuhan rindukan hari ini. Tuhan katakan bukan hanya pergi, tetapi Tuhan katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan tidak katakan pergi jadikanlah sebuah gereja, tidak. Tuhan katakan jadikanlah bangsa muridku. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bukan hanya sebagai pengikut. Pengikut dan murid itu ada perbezaan, saudara. Murid sifatnya adalah ingin belajar dan dia belajar sesuatu. Pengikut ini tidak mau belajar, dia hanya ikut dan ikut. Entah itu benar ataupun salah, dia hanya ikut. Dan hari ini gerejanya Tuhan, mari kita menjadi murid Tuhan. Menjadi murid yang siap pada saat ini bukan hanya pergi, tetapi mau menjadikan jiwa itu sebagai murid Tuhan Yesus, seperti mana kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya hari ini. Nah, itu yang kedua, saudara. Dan ketiga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah
dimuridkan, dalam amanat agung ini memberi perintah supaya kita membaptis mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita semua bagi gerejanya hari ini, saudara. Firman Tuhan tegas untuk hari ini, saudara, untuk mendorong dan juga mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Tidak perlu kita lengah lagi. Apa cara sekalipun Tuhan mau kita bergerak hari ini. Tuhan katakan pergi, Tuhan katakan jadikan semua bangsa muridku, dan Tuhan katakan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan ini benar, saudara. Dan mungkin saudara menanyakan bahwa oke, baik, saya sudah menerima perintah dan amanat itu. Jadi bagaimanakah saya boleh melakukan itu? Apakah yang boleh membuatkan saya mampu untuk melakukan itu, saudara? Baik, saudara. Saudara harus membaca firman Tuhan ini dengan selesai dalam ayat ini dan konteks ini, saudara. Dia katakan begini, ayat yang terakhir 20 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau kita mengajarkan kepada jiwa yang baru itu untuk mereka benar-benar percaya dan mengenal siapa itu Tuhan. Dan yang terbaik sekali, saudara, Tuhan katakan bahwa Dia bukan hanya mengatakan pergilah, jadikanlah, baptislah, bukan hanya itu, saudara. Tetapi Tuhan berjanji kepada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, as a church, Jesus say, what Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Dia katakan bahwa dan ketahuilah aku ataupun Yesus menyertai kamu, kita semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, sangat dahsyat amanat agung Tuhan hari ini buat kita semua gereja-gereja Tuhan. Mari saat ini Tuhan bukan hanya memerintahkan kita pergi, jadikan, baptiskan, tetapi Tuhan turut sama bersama dengan kita. Amen. Tuhan bersama dengan kita, saudara. Inilah konsep yang benar di dalam kepimpinan, di dalam sesuatu di mana Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menggunakan konsep ini. Bukan hanya berkata kepada orang-orang yang kita layani, pergilah, jadikanlah, baptislah, tetapi ya turut bersama. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan buat kita semua. Baik, saudara, ini kasih Tuhan. Mari kita bangkit hari ini. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Banyak lagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Tuhan. Bahkan banyak jiwa yang sedang menuju ke dalam kehancuran, dalam alam maut saat ini. Mari gerejanya Tuhan bangkit, jangan lemah lagi. Kuatkan, teguhkanlah kita semua dalam dasar iman kita yang teguh hari ini. Ada 3 hal yang saya ingatkan untuk kita semua sebagai gereja Tuhan, yaitu di mana Tuhan mau kita pergi. Ini waktunya. This is time. Ini waktunya gereja untuk pergi. This is time juga untuk gereja menjadikan semua murid dan baptislah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah kerinduan Tuhan buat kita semua. Dan saya mengingatkan kita semua, banyak kisah mengenai tentang bagaimana kita harus berjalan dan untuk menjadi seorang yang luar biasa. Dan firman Tuhan yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-8. Inilah yang akan menjadi dasar bagi kita semua sebagai gereja Tuhan yang akan siap untuk melaksanakan amanat agung. Tuhan katakan begini, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan hari ini, mari terima Roh Kudus. Buka hatimu saat ini. Roh Kudus akan memberikan kamu dan Roh Kudus akan memberikan kita semua kemampuan untuk menyatakan Yesus itu benar. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus. Terima kasih, saudara.
Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya mau beritakan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dan saya mendorong gerejanya Tuhan hari ini. Mari saat ini kita bergerak memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.